Episode 15, Siapa Lindsay? Mira masih terlihat kesal karena Kevin sibuk bercengkrama dengan Lindsay di telepon. Dia meletakkan sendok dan langsung berdiri. Kevin yang melihat istrinya akan pergi itu segera menarik tangannya lembut, mendudukkan Mira di pangkuannya. "Ada apa sayang? Apa kamu sudah kenyang?" tanya Kevin yang terus meletakkan HP-nya ke meja. "Iya, aku kenyang sekali," jawab Mira. "Kenyang karena melihatmu teleponan melulu dengan sekretarismu itu," batin Mira. "Ya udah kalau gitu, aku sebentar lagi berangkat ke kantor. Cium dulu dong," ucap Kevin manja. "Kalau mau berangkat ya tinggal berangkat aja, biasanya juga gitu kan," jawab Mira. "Tapi mulai sekarang harus cium dulu sebelum berangkat," ucap Kevin yang kemudian menarik tengkuk Mira dan memangku bibir istrinya itu. Setelah itu Kevin segera pergi ke kantor dengan sedikit terburu-buru. Kevin mencium wajah Mira berkali-kali hingga membuat Mira merasa risih. "Sudah cukup Kevin, kamu membuat wajahku basah dengan air liurmu," seru Mira menjauhkan wajah Kevin dari wajahnya. "Sayang, aku benar-benar gila tanpamu. Ikut ke kantor ya." "Buat apa aku ikut kantormu? Apa kamu akan mempekerjakanku?" Mira antusias. "Tidak, hanya menemaniku bekerja sayang." "Aku tidak mau kalau seperti itu. Sudah sana, sebaiknya kamu berangkat." "Iya sayangku, mah." Kevin mencium bibir Mira sekilas. Setelah itu dia pergi meninggalkan pintu apartemen. Mira menutup pintu dan menghembuskan nafas pelan. "Kalau sikapmu seperti itu sejak dulu, pasti aku akan sangat bahagia. Tapi entah kenapa sekarang aku masih belum bisa menerimamu Kevin," gumam Mira. Dia berjalan ke arah dapur untuk mencuci piring kotor. Tiba-tiba terdengar suara HP berbunyi. Bukankah itu HP-nya Kevin? Dasar ceroboh. Kenapa dia bisa meninggalkannya di sini? Mira mengambil HP Kevin yang sedari tadi berbunyi. Dia melihat siapa yang menelepon suaminya itu. Lindsay. Mira hanya mendiamkan HP Kevin tanpa mengangkat panggilannya sampai HP itu berhenti berdering. Tapi tidak lama HP itu berbunyi lagi, masih dengan nama yang sama. Kenapa wanita ini terus menelpon Kevin? Siapa sebenarnya Lindsay itu? Kalau cuma sebatas hubungan sekretaris, seharusnya tidak menelpon di waktu yang bukan saat jam kerja. Mira ingat saat masih di rumah sakit, Lindsay juga sering menelpon di malam hari. Entah apa yang dibicarakannya dengan Kevin. Dia juga tidak terlalu menanggapi. "Berisik sekali sih," seru Mira mendengar HP itu berdering terus. Karena kesal, akhirnya dia mengangkat panggilan itu. "Halo Kevin, kenapa tidak mengangkat teleponnya? Kamu janji akan berangkat hari ini kan?" "Kevin sudah berangkat, HP-nya tertinggal di apartemen." "Ini Mira kah?" "Tentu saja. Memang siapa lagi yang tinggal di apartemen Kevin?" "Oh, baiklah kalau begitu. Akan kutunggu dia." Lindsay, sepertinya kita perlu bicara." "Ada apa? Kenapa kamu ingin bicara padaku? Apa ada masalah? Apa ini tentang Kevin?" "Kau itu sangat cerewet. Kapan kita bisa bertemu?" "Baiklah, kalau kamu memaksa, nanti kita ketemu di restoran XX sekalian makan siang. Nanti hubungi nomorku lewat HP-mu. Ya sudah, sepertinya Kevin akan segera datang. Sampai jumpa nanti." "Tunggu, jangan sampai Kevin tahu kalau kita bertemu." Mira meletakkan HP Kevin dengan asal di atas meja. Dia merasa agak marah dengan sikap Lindsay yang terlihat begitu dekat dengan Kevin. Sebenarnya apa hubungan mereka? Meskipun Kenzo dulu pernah menceritakan padaku tentang Kevin dan Lindsay, tapi aku tetap ingin tahu sendiri soal Lindsay, gumam Mira. Setelah itu dia langsung meneruskan mencuci piringnya. Sementara di kantor, "Kevin, akhirnya kamu berangkat ke kantor. Aku sangat merindukanmu," ucap Lindsay yang akan memeluk Kevin. "Jaga batasanmu, Lin. Mulai sekarang kita harus jaga jarak," seru Kevin tajam. Dia menatap Lindsay dengan tatapan dingin.
Tapi Lindsay malah tertawa terbahak. Hahaha, kenapa Kevin? Ada apa? Apa karena Mira? Jadi benar kan kataku bahwa kamu mencintai istrimu itu? Ucap Lindsay dengan nada mengejek. Ya benar, aku sangat mencintai Mira istriku. Selama ini aku telah jahat padanya. Aku sangat menyesal. Jawab Kevin sendu. Aku senang kalau kamu mau mengakui perasaanmu. Tapi bagaimana dengan Mira? Apa dia juga mencintaimu? Tanya Lindsay. Kevin terdiam. Dia bingung dan tidak tahu dengan perasaan Mira terhadapnya. Mira tidak pernah menunjukkan rasa apapun dengan Kevin. Setiap Kevin bersama wanita lain, dia selalu terlihat biasa saja. Bahkan dia tidak melarang saat Kevin mengantarkan Lindsay pulang pada waktu malam pesta itu. Bahkan dia malah menyuruh Kenzo yang mengantarkannya pulang ke apartemen. Padahal waktu itu, Kevin menunggu Mira melarangnya untuk tidak mengantar Lindsay. Tapi Mira malah diam saja, tanpa memberikan respon. Tentu saja hal itu membuat Kevin emosi dan menyuruh Mira untuk pulang bersama Samuel, sedangkan dia mengantarkan Lindsay. Kevin yang dulu sangat egois, terlalu penakut untuk mengakui perasaannya terhadap Mira. Entahlah, aku belum bertanya langsung kepadanya. Aku takut kalau bertanya nanti jawabannya akan sangat melukai hatiku. Saat ini aku hanya ingin menebus semua kesalahanku dan membuatnya bahagia di sisiku. Dengan cintaku ini, aku yakin dia pasti akan dengan perlahan bisa mencintaiku. Ucap Kevin sambil menatap ke arah luar jendela. Dasar budak cinta, apa kamu sudah making love dengannya? Bukankah seharusnya semalam kamu sekamar dengannya kan? Tanya Lindsay sambil duduk di atas meja kerja Kevin. Belum, aku sudah menyentuhnya, tapi dia belum mengizinkanku untuk memasukinya. Hahaha, kamu ini sangat payah. Belum pernah bercinta dengan istri sendiri, padahal kita sudah sering melakukannya kan? Ucap Lindsay mendekat ke arah Kevin dan menyentuh dasinya. Kevin menegakkan tubuh menghindari tangan Lindsay yang semakin turun ke arah perutnya. Ngomong kosong, Lindsay. Kita hanya melakukan making out, tidak sampai kumasukkan juniorku itu. Namanya bukan bercinta. Jawab Kevin datar. Lindsay menatap Kevin dengan senyuman sinis. Itu karena kamu mudah puas hanya dengan mulutku ini. Belum apa-apa sudah keluar dan lemas. Kamu memang payah. Ajak Lindsay. Sudahlah, kembali ke tempat mejamu. Sekarang aku akan mengadakan rapat dadakan. Panggil semua ketua staf untuk rapat sekarang. Baiklah, aku akan keluar. Jawab Lindsay yang kemudian pergi meninggalkan ruang kerja Kevin. Kevin kembali duduk di kursi kebesarannya. Dia tampak mencari sesuatu di dalam tas kerja dan saku bajunya. Astaga, aku lupa mengambil HP-ku di meja dapur. Padahal aku mau menelpon Mira. Baru beberapa menit aku sudah merindukannya. Gumam Kevin menepuk jidat. Akhirnya karena Kevin tidak jadi menelpon istrinya itu, dia langsung pergi ke ruang rapat. Saat makan siang, Mira telah bersiap pergi ke restoran XX untuk bertemu Lindsay. Saat ini dia telah berada di dalam taksi. Entah kenapa dia sangat ingin mengenal wanita itu, wanita yang sangat dekat dengan Kevin. Tidak berapa lama, akhirnya dia sampai di restoran tersebut. Mira menghindarkan pandangannya. Dia melihat wanita cantik dan seksi di meja pojok dekat dengan jendela. Mira yang sudah cukup mengenal wajah Lindsay pun tidak ragu untuk melangkah menuju meja itu. Hai, kamu Lindsay kan? Tanya Mira sopan. Lindsay mendengar dari kegiatannya yang fokus kepada HP-nya. Dia tersenyum melihat gadis cantik bertubuh mungil dan memakai kemeja besar dengan celana jeans lutut. Silakan duduk. Mau pesan apa? Ucap Lindsay. Semakan sama kamu aja. Jawab Mira. Oh baiklah. Pelayan. Lindsay memanggil seorang pelayan, lalu kemudian memesan makanan. Hening. Mereka sama-sama terdiam. Tidak ada yang membuka suara. Mira, maaf tidak sempat menjengukmu. Tuh kamu habis kecelakaan. Ucap Lindsay memecah keheningan. Tidak apa-apa. Oh ya, sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku sampai kecelakaan? Sebenarnya aku masih ada sedikit memori yang kulupakan. Tanya Mira berpura-pura. Dia hanya ingin tahu apa yang dikatakan Kevin sama atau tidak dengan jawaban dari Lindsay. Sebenarnya waktu itu Kevin banyak minum di bar. Lalu aku menyuruh seseorang untuk menghubungimu agar kamu menjemputnya. Tapi Kevin tidak mau pulang ke apartemen yang kalian tinggali. Dia menyuruhku untuk mengantarkannya ke apartemen satunya. Mira masih diam menyimak cerita Lindsay. Akhirnya aku mengantarkannya ke apartemen dia yang satunya. Dan pada sepanjang lorong, dia selalu menyebut namamu.
Entah apa yang membuat dia hilang kendali. Dia mendorongku ke dinding dan akan menciumku sampai pada saat kamu menjatuhkan HP-mu. Dan ya, semuanya terjadi. Maaf Mira, aku juga penyebab kecelakaanmu waktu itu. Cerita Lindsay membuat Mira terkejut. Lindsay, apa kamu menyukai Kevin? Tanya Mira penasaran. Lindsay melihat ke arah luar jendela. Aku mencintai Kevin sudah sejak lama. Bahkan aku sudah berkali-kali mengungkapkan perasaanku terhadapnya. Tapi dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai wanita yang bernama Talia. Maaf Mira, aku tidak bermaksud. Ucap Lindsay merasa tidak enak hati. Tidak apa-apa Lindsay, aku juga sudah tahu hal itu. Jawab Mira. Oh ya Mira, apa kamu belum mau bercinta dengan Kevin? Tanya Lindsay. Mira merasa malu dengan pertanyaan wanita di depannya itu. Itu kan hal pribadi, aku tidak perlu menceritakannya. Kuharap kamu segera bercinta dengannya Mira. Jangan sampai Kevin mencari pelarian kepada wanita lain. Mira terkejut dengan ucapan Lindsay. Apa maksud ucapan Lindsay? Kevin akan mencari wanita lain kalau aku tidak melayaninya. Tapi aku belum siap, batin Mira. Tidak lama setelah itu, makanan pesanan mereka telah datang. Lindsay segera mengajak Mira makan siang karena dia harus kembali ke kantor saat jam makan siang habis. Bersambung.